Pak, gimana Pak ini? Bisa jalan nggak ini jalannya? Sepurane nggih Pak, maaf nggih niki mobilnya mogok niki. Kadang-kadang bikin saya sedih itu kalau angkotnya itu turun mesin itu Bapak. Pernah itu sampai 3 bulan kita tidak ada pemasukan sama sekali. Ini belum kabar ya? Mana di? Hah? Nanti siang setelah kerja, iya. Awalnya ditanya sih, beneran nggak sih lo kerja di cleaning service? Ya beneran, memang adanya kayak gini. Nggak malu lo? Ya enggak lah, jadi nikmatin aja di sini. Problematika dunia transportasi adalah salah satu masalah kompleks yang terjadi di kota-kota besar di negara berkembang, tak kecuali seperti di Indonesia. Moda transportasi darat merupakan satu kebutuhan dasar manusia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dan era menggunakan transportasi umum pun perlahan mulai bergeser dan ditinggalkan. Dengan pertambahan kepemilikan kendaraan pribadi setiap tahunnya, sudah barang tentu menjadi polemik bagi daerah tersebut. Menyadari bahwa transportasi umum perkotaan yang memberikan mobilitas perkotaan yang cepat, murah, dan nyaman kepada para pengguna adalah salah satu jalan keluar untuk mengurai masalah yang ada. Seperti kemacetan mulai muncul di mana-mana, polusi udara yang mencemari lingkungan kian mengkhawatirkan, terbatasnya lahan parkir kendaraan juga menimbulkan masalah tersendiri. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginisiasi BRT, Bus Rapid Transit yang disebut juga Trans Jateng Jawa Tengah. Transportasi massal yang diinisiasi Ganjar ini agar masyarakat dapat menikmati transportasi antar aglomerasi di Jawa Tengah dengan mudah, murah, dan cepat, sehingga dapat menumbuhkan perekonomian di Jawa Tengah. Trans Jateng mulai dioperasionalkan bermula pada tanggal 7 Juli tahun 2017. Layanan Trans Jateng ini merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Bapak Gubernur ingin adanya peningkatan kapasitas ekonomi kerakyatan untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran, yaitu pengembangan angkutan aglomerasi perkotaan dan kemudian muncul yang namanya pelayanan operasional bis Trans Jawa Tengah. Integritas harus nomor satu dan harus dijaga, ya. Jadi kalau tidak pasti akan mendapatkan sanksi disiplin yang tegas. Saya sampaikan kepada kawan-kawan agar mulai pertama bekerja, mulai pertama kita melayani masyarakat, maka sejak itu panjenengan semua sudah terbiasa dengan kultur melayani. Bapak Gubernur Jawa Tengah benar-benar memberikan pesan dan amanat saat adanya launching yang pertama, di mana kita benar-benar diberikan tanggung jawab untuk integritas. Kemudian kita juga diberikan mandat untuk memberikan layanan dengan segenap hati. Misalnya ada barang yang tertinggal di bis, bisa kembali ke pemiliknya yang semula. Jam operasional Trans Jateng dari pukul 05.00 waktu Indonesia Barat sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Sejak beroperasi, Trans Jateng terus melakukan berbagai inovasi. Hal ini tentu untuk memuaskan masyarakat, baik penumpang maupun SDM di Trans Jateng itu sendiri. Untuk penetapan tarif sendiri, jadi ada dua pembagian kategori. Untuk umum sebesar Rp4.000, sedangkan untuk pelajar, untuk buruh, dan untuk veteran ini sebesar Rp2.000. Jadi operasional bis Trans Jawa Tengah ini sampai sekarang ini sudah menyerap minimal 484 orang melalui APBD, melalui rekrutmen dari operator sebanyak
280 orang, menunjukkan bahwa Bapak Gubernur benar-benar concern untuk pengentasan maupun menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah dan meningkatkan angka tenaga kerja serta menurunkan jumlah pengangguran yang ada di Jawa Tengah. Keberadaan Transjateng ternyata tidak saja bermanfaat bagi penumpang, tapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Tengah. Salah satunya yang merasakan adalah Irfani Nur Aziz. Waktu itu ketika saya habis dari pulang merantau, saya di sini tuh lagi menganggur, terus ada yang menawari soal pekerjaan, tapi jadinya seorang cleaning service, terus ditawarin mau atau tidak. Oh iya, enggak apa-apa, saya ambil, saya mau. Sejak bergabung dengan Transjateng, Irfani dapat melanjutkan bangku sekolahnya ke jenjang universitas hingga dapat membahagiakan orang tuanya. Bisa bekerja di Transjateng karena untuk mencukupi kebutuhan hidup, Irfani tidak lagi kesulitan. Dulu sempat minder, saya belum pernah bekerja sebagai cleaning service. Cuman lama-kelamaan pada tahu semuanya, oh, sama aja, ini juga pekerjaan yang halal. Untuk prasarana, Transjateng sendiri menggunakan 3 jenis halte, yaitu halte permanen, halte portable, dan halte lantai bawah atau low entry, khusus di koridor K3, P1, dan S1. Halte tersebut didominasi oleh warna merah dan ramah terhadap difabel. Bus Transjateng bisa dibilang sangat memanjakan penumpangnya karena armada bus Transjateng dilengkapi air conditioning atau AC dan kepastian waktunya. Penumpang Transjateng sendiri dapat mengecek keberadaan bus Transjateng melalui aplikasi Sipoda. Sampai dengan tahun 2023 ini, sejak mulai dioperasikan perdana di tahun 2017, kita sudah memiliki 98 armada siap operasi, 3 armada cadangan, jadi 101 armada. Kita sudah punya 6 koridor, dan tahun ini nanti kebetulan akan bertambah lagi 1 koridor di Solo, Sukoharjo, sampai dengan Wonogiri. Kemudian kita juga ada aplikasi pembayaran menggunakan non-tunai, sehingga memudahkan orang untuk menggunakan pembayaran secara tidak secara fisik. Buat kami Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang mau mengikuti perkembangan zaman, kemudian mau memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Tidak banyak program-program angkutan umum massal yang diinisiasi oleh pemerintah provinsi. Beliau memahami itu gitu. Beliau ingin bahwa semua terhubung dengan baik, ekonomi bisa bertumbuh kalau semuanya bisa terhubung dengan baik. Nah, dari sisi transportasi saya menganggap Pak Ganjar adalah sosok yang mengerti itu. Selama naik Transjateng itu menyenangkan dan mempermudah kita yang mempunyai rumah yang jarak jauh untuk ke kota itu lebih terbantu banget gitu. Dalam nominal 4.000 menurut saya itu udah murah. Bisa menghemat kayaknya bisa lebih dari 100.000 sih. Biasanya kita pengeluaran 300.000 bisa lebih hemat 100.000 atau 150. Menaiki Transjateng sudah sangat sering, dan kesan saya yang pertama nyaman untuk mahasiswa, bayar 2.000 itu udah lebih dari cukup sih, dan pelayanannya juga baik, bagus, dan worth it untuk pelajar. Hasil manis pun berbuah sejak diinisiasi Gubernur Ganjar pada tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan masyarakat atau penumpang berdasarkan jenis kelamin sangat puas menggunakan Transjateng ini yang didominasi oleh perempuan menyentuh angka 75% dan untuk laki-laki 25%. Minat masyarakat pun untuk naik bus Transjateng
mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2022. Hal tersebut tidak luput dari berbagai inovasi yang terus ditingkatkan Dinas Perhubungan Jawa Tengah, baik untuk SDM-nya sendiri untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, baik disabilitas hingga pengenalan bus atau EduTrip kepada pelajar. Hambatan terbesar kita dalam persiapan pengoperasian angkutan aglomerasi perkotaan Trans Jateng ini itu di awal perencanaan, di mana adanya penolakan dari operator existing. Nah, penolakan ini kita lakukan butuh kesabaran karena ini bagaimana kita melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa angkutan aglomerasi perkotaan Trans Jateng ini tidak menggusur tetapi menggeser. Artinya operator existing ini dapat bergabung menjadi satu konsorsium untuk sama-sama melayani masyarakat. BRT Trans Jateng ini yang khususnya di wilayah Jawa Tengah ini semua adalah melibatkan insisting atau yang berhimpitan. Jadi tidak ada orang luar, para pengemudinya atau supir ini sudah lebih dari baik karena yang dulu mencari uang itu harus mikir setoran. Terus kalau kebanan juga ganti ban sendiri, terus tidak ada BPJS ketenagakerjaan, kesehatan, semua terakomodir. Kisah Sugeng Arianto, pengemudi sopir angkot ketika belum bergabung di Trans Jateng, pernah merasakan bagaimana pilunya kehidupan keluarganya selalu dibayang-bayangi oleh kesulitan untuk membiayai kebutuhan hidup. Bero, mak, melura. Kalau di angkot itu kadang-kadang bikin saya sedih itu kalau angkotnya itu turun mesin itu Bapak. Paling sebentar itu kan 1 bulan, tapi kan paling lama pernah itu sampai 3 bulan kita tidak ada pemasukan sama sekali. Kisah Sugeng Arianto pernah merasakan bagaimana pilunya kehidupan keluarganya, namun sejak bergabung dengan Trans Jateng, kendala-kendala yang Pak Sugeng alami sewaktu menjadi pramudi angkutan umum pun kini sirna. Saya juga sangat bersyukur karena daripada kita kerja di luar sana sebagai sopir angkot itu lebih susah sekali Pak. Sangat senang sekali Pak. Lihat anak-anak bisa, Bapak aku pengen iki. Kita bisa membelikan atau mengasihkan yang terbaik untuk anak, itu bangga sekali Pak. Tiap bulan kita gaji bulanan bisa untuk bayar SPP, apalagi anak saya sekolah swasta bukan di negeri gitu loh. Bulanan tetap kan kita enak Pak. Wah tanggal segini kita gajian. Kita tinggal meminit keuangan aja. 101 unit armada Trans Jateng dipastikan berkondisi baik karena dilakukan perawatan secara berkala. Jika ditemukan armada Trans Jateng tidak dalam kondisi prima, tentu dengan segera operator akan langsung mengganti atau melakukan perbaikan armada tersebut. Kehadiran BRT Trans Jateng di Jawa Tengah merupakan bentuk nyata komitmen Gubernur Ganjar Pranowo dalam mewujudkan pelayanan publik pada sektor transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Sejak dioperasikan dari tahun 2017, Trans Jateng telah menjadi solusi untuk berbagai permasalahan transportasi. Hingga saat ini, pencapaian keberhasilan Trans Jateng mendapatkan apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Kami sangat berharap ke depan Pak Ganjar bisa mewujudkan program-program yang lebih membawa manfaat banyak juga kepada
masyarakat Jawa Tengah dan mungkin juga tidak hanya masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo atas program unggulan Bapak terkait transportasi massal di Jawa Tengah, maka penggunaan angkutan umum di Jawa Tengah menjadi meningkat. Buat Pak Ganjar, makasih banyak. Untuk pelajar 2000 cukup banget, sekolah juga lancar, gak telat.